Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mirza dengan NIM 2104124. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang teknik mental imagery dan aktivitas olahraga. Perhatian para pemikir barat terhadap mental imagery, terutama visual imagery, telah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Para psikolog saat itu menganggap mental imagery sebagai bagian penting dari disiplin psikologi. Misalnya, Wilhelm Wundt dan para pendukungnya telah melakukan berbagai penelitian dalam mengenai mental imagery dengan menggunakan metode introspeksi. Namun demikian, para psikolog behavior time di Amerika seperti J.B. Watson dengan tegas menentang setiap penelitian mengenai berbagai proses mental yang tidak dapat diamati langsung, termasuk mental imagery. Seiring dengan memudarnya kejayaan psikologi behaviorisme, mental imagery tampil kembali melengkapi agenda-agenda penelitian di bawah payung psikologi kognitif. Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Roger Shepard dan koleganya tentang rotasi mental dan formulasi teori pemrosesan ganda yang digagas oleh Alan Paivio menunjukkan bahwa mental imagery dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, pengertian, batasan, dan urgensi mental imagery. Mental imagery merujuk kepada suatu proses mental yang terjadi ketika seseorang membayangkan suatu objek, peristiwa, atau pengalaman gerak tertentu melalui multimodalitas seperti visual, auditorial, kinestetik, dan lain-lain. Istilah mental imagery kira-kira sama pengertiannya dengan istilah Latin imaginer, konseptualisasi, visualisasi, introspeksi, mental rehearsal, memory recall, atau gerak imagery. Matlin 1998 dan Steinberg 1999 mengartikan mental imagery sebagai representasi mental mengenai segala sesuatu yang secara fisik tidak hadir saat itu. Sesuai dengan pengertian ini, mental imagery mengandung dua hal pokok. Pertama, representasi mental berupa aktivitas untuk membayangkan atau memunculkan kembali suatu objek. Mental imagery terjadi dalam pikiran tanpa kehadiran stimulus eksternal yang sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada aktivitas yang dimaksud adalah latihan yang dikombinasikan dengan latihan gerak yang sebenarnya. Atlet terlebih dahulu membayangkan gerakan atau rangkaian gerak yang akan dipelajarinya dan memunculkan kembali gerakan atau rangkaian gerak yang telah dipelajarinya selama latihan. Selanjutnya, kerangka konseptual aplikatif where, when, what, why. Kerangka konseptual mental imagery dalam buku ini terutama diadaptasi dan dikolaborasi dari pendekatan konseptual yang dikembangkan oleh Mahoney dan Evener. Pendekatan akan dikembangkan melakukan aspek situasi olahraga, jenis dan dimensi mental imagery, variabel determinan, tahapan program, serta hasil intervensi. Yang pertama, situasi olahraga. Yang kedua ada jenis dan dimensi mental imagery. Jenis mental imagery seperti telah diuraikan sebelumnya, mental imagery melibatkan semua indera atau modalitas sensori. Oleh karena itu, mental imagery dapat berbentuk visual, kinestetik, auditori, penciuman, perabaan, dan pengecap. Jenis visual berkenaan dengan aktivitas untuk melihat gerakan sendiri atau seorang model dalam suatu layar seolah-olah sedang menonton sesuatu. Mahoney dan Evener membedakan dua jenis imagery, yaitu internal imagery dan external imagery. Internal imagery adalah jenis mental imagery yang menggambarkan kembali gerakan-gerakan yang telah dilakukan. Sebaliknya, dengan external imagery, aktivitas utamanya adalah visual. Atlet melihat dirinya dari luar, seolah-olah mereka menjadi penonton yang menyaksikan performanya sendiri. Siswa atau atlet melihat suatu gerakan atau gerakannya sendiri dari perspektif eksternal, seolah-olah menonton televisi. Misalnya, atlet memvisualisasikan suatu gerakan yang ditampilkan oleh seseorang dengan bantuan alat gambar atau model langsung yang ditransformasikan ke dalam pikiran. Terima kasih.